Streaming short series RCTI Plus gratis. Mau dijatuhkan berapa? Coba kita tanya dulu. Ya, jadi kesulitannya si LM nanti kalau dia mendapatkan yang berpendapat no tes DNA, tidak ada bukan anak dia, ya udah kasus dia kalah. Tapi kalau dia menang, pewaris dari RK jadi nambah satu lagi. Karena menurut putusan MK, anak di luar nikah kalau DNA dibuktikan berhak warisan. Jadi hati-hati kamu, skincare kamu bisa jadi diwariskan nanti kepada anak yang itu. Ya, apalagi? Oke, kesehatan kan saya udah bilang. Semula saya kan habis sidang sama si botak itu, setengah jalan aku lemas banget, jadi tanggal 20 saya pulang. Terus tanggal 21 saya sudah opname di itu, ternyata ya kan nggak ada yang tahu ya sebabnya apa. Pokoknya tanggal 21 malam saya punya tekanan darah sudah 90/40, kata orang itu udah harusnya di kuburan, udah mati. Ya, itu terjadi jam 2 malam saat semua keluarga udah pulang. Ya, akhirnya disuntik lagi agar naik. Sesudah 3 hari, akhirnya saya dibawa ke Singapura pagi-pagi. Nyampe jam 9 di Rumah Sakit Mount Elizabeth Novena di USG. Dalam waktu 2 jam dokternya mengatakan kamu kena abses, yaitu kuman yang masuk ke lever, dibunuh sama pembuluh darah putih. Akhirnya kuman itu jadi mayat. Mayatnya menumpuk seperti ini. Pelan-pelan dia bernanah masuk ke darah, jadi infeksi. Dan di sana langsung diobatin, langsung dikasih antibiotik yang tepat, langsung tekanan darah saya 1 malam udah hampir normal. 2 malam saya udah boleh pindah ke hotel. Kemudian saya dikasih, itulah hebatnya dokter Singapura, saya dikasih kayak gini, kabel infus di sini, pendek begini, masuk ke darah, ada tutupnya, dan saya boleh pulang ke Jakarta dengan keadaan menempel. Jadi tidak perlu infus seperti dokter harus pakai tiang tinggi, harus ada perawat. Istri saya yang tiap pagi udah dikasih sampai 50 suntikan, ya dengan botolnya, suntik udah. Ya. Udah ada di sini nggak? Belum pendek begini, ada infus tanpa perlu perawat. Terus saya pulang lagi, sudah makin bagus, sudah 3 kali, sudah leper saya sudah total sembuh. Ya itu ya, udah total sembuh. Tapi sudah dibilang untuk mengurangi konsumsi alkohol. Hah? Mengurangi konsumsi alkohol. Aku tanya itu. Si dokternya bilang gini, lucu dokternya. Kalau kau minum alkohol, kan kamu kan gini-gini. Dia bilang, lever kamu juga gini-gini. Dokternya pintar. Ya, artinya oyong juga lever. Ya. Ternyata lever itu apapun yang kita makan, dia lewat sana. Betul. Dia sudah mesin cuci. Jadi anggap aja mesin cuci. Apapun yang kita makan, dia lewat sana. Dia nasihatin saya, jangan makan daging yang terlalu lama digantung kayak bebek panggang. Cari yang selalu dipanasin, yang sudah biar kumannya mati. Itu salah satu. Itu nasihatnya ke saya. Tapi kalau untuk alkohol, ya itu tadi kurangi memang. Oh ya. Ya, saya nggak peminum kok. Saya tidak pernah minum berat di night club karena apa? Kalau saya mabuk, resikonya 43 miliar berlian gua. Tanya ini asli gua ini semua, pernah nggak gua mabuk? Nggak pernah. Aku minum hanya sekedarnya, nggak pernah. Gua ini 15 miliar, satuannya 15 miliar. Ya, bisa hilang kalau gua mabuk. Di night club itu ada istilahnya naik Lamborghini. Tahu nggak naik Lamborghini? Kereta itu loh untuk orang mabuk. Itu namanya kereta roda. Ya. Itu mana aspri gua? Dia udah pernah kalau nggak salah loh naik Lamborghini. Jadi kalau udah mabuk, jadi itu hampir tiap malam ada dinaikkan ke Rolly dan dibawa keluar. Itu namanya kereta Lamborghini. Pernah ada kasus, ini cerita benaran lagi. Ada cewek bukan di klub kita ya, di klub lain, dia mabuk berat. Akhirnya dia diantar naik taksi ke apartemennya. Ya. Itu bukan di klub kita ya, klub lain ya. Untuk cewek itu saya kenal. Oleh satpam dari gedung, ya, oleh satpam dari gedung dia diantar ke kamar. Dalam keadaan sudah mabuk berat. 2 orang satpam. Ini terjadi di daerah Sunter.
2 satpam ini turun, tapi 1 diam-diam naik lagi diperkosa, ya diperkosa, nah, udah masuk penjara. Itulah bahayanya kalau mabuk di, ya. Nah, itu namanya kereta Lamborghini itu yang kereta roda. Seperti tegur anak. Soalnya dia lebih protektif gitu ngasih bang setelah Sakit 3 kali. Apa? Sempat sakit sampai 3 kali nih. Yang ditegur anak gara-gara Begini loh, seorang anak pasti ingin bapaknya 100% setia sama istri. Itu wajar. Kalau sekedar nyindir ya nggak apa-apa, ya. Karena aku juga udah tegur anaknya. Saya bilang gini sama anaknya, itu anak bungsu saya itu memang rada usil. Kamu waktu SMP ada nggak bapak yang kirim anaknya sekolah summer school ke Oxford University, Stanford, Oxford sama Cambridge di London, sama itu yang sekolahnya si becek-becek, siapa artis siapa itu? Becek-becek. Iya, di New York City. Anak saya itu dari SMP, SMA, setiap libur di sini berangkat semua. Bapaknya yang sekolahin, ya. Dan apapun kejadian mereka, tiga-tiganya di London. Betapa baiknya bapaknya, ya. Nah, sekarang kalau saya melakukan itu untuk bisnis, ya ada batas-batasnya gitu. Tapi dia namanya anak. Dilihat bapaknya dansa-dansa, ya pasti wajar kalau khawatir. Itu merupakan dia sayang sama aku, gitu loh. Cuma saya agak jindir sama anaknya. Hati-hati, nanti di akte warisan nggak ada nama kamu, gitu. Oh, satu lagi ya putri saya Managor itu menarik tuh. Ya. Jadi kita lagi jalan-jalan makan di Singapura. Tiba-tiba istri saya ngomong gini, saya bilang kan, saya tidak akan mati, saya mati kemungkinan 124. Ya, 124 tahun. Yeah. Istri saya bilang, kamu udah 3 kali nggak mati-mati katanya kan. Putri saya yang pengacara di Inggris bilang gini, itu sengaja Tuhan membiarkan tidak kau mati agar kau bertobat dulu. Iya, betul kan. Udah dijawab kayak gitu loh. Iya, tapi kan itu dalam keadaan friendly teguran. Sekarang? Gue bilang, Langsung awas bilang lu, ini, gue cabut lu warisan lu dari akte, gue bilang. Bang, berarti 3 kali itu maksudnya sakit apa? Ya, demam berdarah. Saya tahu saya itu kok 2 kali, dua kali demam berdarah. Pernah saya demam berdarah sampai sudah mendekati 10.000 apa tuh? Trombositnya itu udah bahaya. Udah masuk ICU. Nah, itu aja nggak ada. Saya tidak pernah sakit seumur hidup gua. Kecuali demam berdarah sama yang kemarin. Yang lainnya walaupun gua kerja dari jam 3 subuh nggak pernah sakit. Itulah makanya orang semua nih, staf gua semua, bapak itu kenapa sih kok kebal banget sih katanya. Kok nggak pernah sakit katanya. Kecuali yang kemarin itu, yang lever itu, ya. Ini juga pakai alat bang itu kenal punten bang. Udah gue bilangin tadi. Iya belum nih bang. Jadi gini, saya kan pemilik dari begitu banyak klub di Holy Wing. Jadi saya itu rata-rata 2 kali seminggu clubbing dengan membawa puluhan aspri. Nah, peserta tamu itu banyak benar yang minta foto. Cewek-cewek, cowok ngomong, kita udah dengerin musik, oh, lama-lama akhirnya gua nggak tahu apa yang diomongin. Gara-gara ternyata akhirnya saya tanya dokter Singapura. Dia bilang ada 3 penyebab tuli. 1, apa itu? Sinusitis. Sinus, betul. 2, sarafnya menua, lemah. 3 saya lupa. Tapi saya kena yang saraf melemah gara-gara dentangan musik disco. Ya, sehingga kalau sudah musiknya menggelegar, gua dengar suara tapi apa yang diomongin gua nggak nangkap. Bang Hotman kalau di bandara atau nggak orang yang pakai begini tutup itu? Ya. Nah itu salah satunya. Jadi kalau Bang Hotman kena flu pakai itu aja supaya aman. Ya, jadi oleh dokternya makanya dikasih ini untuk terutama melindungi biar suara dentakan musik itu. Ini kan ditutup nih kan. Iya, iya. Tapi ini semua pakai mic nih. Jadi ini bisa di adjust di handphone. Jadi ini kalau mau lebih keras ada di handphone ukur. Ada tiap malam itu di charge. Ada ini dimasukkan ke ada chargernya kayak handphone. Jadi bukan baterai listrik ya. Jadi gua nggak tahu apakah benar-benar bermanfaat atau tidak. Tapi kadang-kadang memang kedengaran makin
suara itu makin menggelegar. Udah membaik gitu ya bang pendengarannya karena Mungkin bukan membaik sih, tapi mengurangi penuaan, ya, Kerusakan bisa. mengurangi kerusakan karena Jadi misalnya dia lebih cepat rusak kalau pakai dia lambat gitu. karena dentakan musik itu Karena kan merusak ditutup, saraf. kan? Dia nutup salurannya kan. Ya, ditutup gini kan. Jadi resonansi frekuensinya tuh turun. Jadi, Ya, ini gini-gini, sama seperti kalau ah, kayak begitu. gini-gini. Saya kemarin sama seperti cincin gua. Ini hilang di restoran, hilang di restoran. Dilepas maksudnya. Terus Enggak, gua lagi ketemu sama orang terlalu nyaring suaranya. Akhirnya gua cabut, gua kantongin. Gua pindah ke mall lain. Pas gua mau pakai lagi, mana ini? Dalam hati gue sialan, 100 juta, 200 juta kan? Ya, 200 juta. Pas mau sebelum syuting TV, akhirnya lari ke tempat itu. Ternyata aspri saya itu ngerti bahwa di sini bisa nyambung ke handphone, hilang di mana. Begitu sudah dekat dia nyala. Ya, ya. Pas gua waktu itu nanya ada 2 restoran, satu Kopi Bean yang di Mall PP. Begitu dekat ke Mall PP, yang satu nyala, yang 2 lagi udah nyala semua. Oh, berarti ada di situ. Selamat deh 200 juta. Saya pernah cincin hilang, ya itulah itu viral itu. Di restoran Bermuda di Mall PP. Aku kira hilangnya di restoran itu. Akhirnya gua mengais sampahnya yang paling busuk. Tong sampah dari dapur dikaisin. Satu-satu cari cincin, nggak ada. Ternyata hilangnya di lobi Mall CP, jatuh, diambil orang. Tapi nomor polisinya nggak kelihatan. Tapi nggak apa-apa, itu nggak begitu mahal. Kalau ini hilang baru nangis kok. Udah? Thank you. Tema pansum terakhir. Soal Nikita dong bang, 30 hari masa tahanan diperpanjang gimana bang? Melihat Nikita. Ya itu kan haknya penyidik, dalam KUHAP ada itu. Ya ada itu, di undang-undang di KUHAP itu ada masa penahanan. Itu ada batasan, nanti itu nggak bisa terus-menerus. Saya udah lupa, tapi itu 20, 30 bisa. Tapi kan kalaupun masa tahanan 30 hari itu selesai, apakah bisa langsung bebas atau? Oh enggak, kalau belum selesai biasanya itu di undang-undang ada panjang itu. Begitu sudah berkas lengkap dilimpahkan ke jaksa. Jaksa mulai lagi masa penahanan baru. Yang dari polisi nggak dihitung lagi untuk masa penahanan. Berarti ini pihak dari jaksa GPU. Penyidik harus segera melimpahkan ke jaksa. Jadi kalau di polisi kan maksimum sekian hari. Kalau sudah dilimpahkan itu maka berlaku maksimum sekian hari lagi di kejaksaan. Jadi biasanya polisi udah tahu sebelum masa berakhir kan harus lepaskan. Udah dilimpahkan berkasnya. Melihat kasus ini kita sendiri kacamata hukum Bang Hotman seperti apa? Tanya jadi gue nggak ngerti. Bang, itu kan bang berkasnya dikembalikan oleh jaksa. Itu biasa namanya P19. Itu biasa, itu bukan berarti kasusnya tidak, itu hanya ada yang melengkapi berkas, ada yang saksinya kurang, itu hanya kelengkapan berkas. Ya kalau jaksa mau hentikan harus SP3. Mungkin Tapi nggak, Bang, misalnya beberapa kali dibatal kembali P19 beberapa kali. Banyak begitu kasus. Mungkin nggak akan di SP3 atau seperti apa? Kak, ya, SP3 itu kalau sudah kali? harus inisiatif dari kejaksaan. Kalau ternyata buktinya tidak cukup, ya di SP3. Seperti teman